Pengertian kita kali ini tentang tes TIU, yaitu tentang tes figural. Salah satu tes figural adalah figural tipe analogi. Kita akan bahas di sini. Di soal nomor 9, carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi irama gambar berikut. Pilihan jawabannya A sampai dengan E seperti ini ya. Kita bahas di sini. Di sini ada gambar segitiga, segi 4 dan ada lingkaran. Di gambar yang kedua sudah ada lingkaran, sudah ada segitiga, berarti jelas di sini pasti ada segi 4 atau belah ketupat ya. Kemudian di gambar yang ketiga, di baris yang ketiga semuanya lengkap, berarti di sini gambarnya adalah pasti belah ketupat. Tapi pertanyaannya, hitam atau putih? Belah ketupatnya berbentuk hitam atau putih. Jadi tinggal B sama D saja. A, C, E jelas salah ya. Kita eliminasi ya. Antara B dan D, B-nya hitam, D-nya putih. Kita coba lihat setiap barisnya. Di baris yang pertama ada hitam, ada arsir, ada putih. Di baris yang ketiga ada putih, ada hitam, ada arsir. Di baris yang kedua sudah ada arsir dan putih. Jadi pasti di yang ketiga di sini harusnya yang belum ada adalah hitam tentunya. Jadi di soal nomor 9 jawabannya pasti adalah segi 4 dan hitam. Jawabannya pilihan jawaban yang B. Cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 10. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut. Gambar yang pertama, baris kedua, dan baris yang ketiga. Kita coba lihat di baris yang pertama dulu hubungannya. Segitiga ada di tengah, kemudian ada di ini tengah atas ya, kemudian tengah bawah, kemudian menjadi perpaduan. Atas dan bawah saling berpadu menjadi gambar yang di baris yang paling kanan. Kemudian di baris yang ketiga persegi yang satu di sisi kiri atas, kemudian gambar yang kedua perseginya kanan bawah berpadu menjadi gambar yang paling kanan seperti ini. Di sini ada lingkaran ini ada di kiri bawah, kemudian lingkaran yang satunya ada di kanan atas. Perpaduannya berarti ada lingkaran kanan atas dan ada lingkaran kiri bawah. Jawabannya di sini adalah yang E tentunya. Ada lingkaran kanan atas dan kiri bawah. Cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 11. Kalau nomor soal 11 ini, kalau kita tidak teliti, kita bisa terjebak karena sekilas ini jawabannya soalnya sudah hampir mirip, gambarnya sudah membingungkan kita ya. Carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi irama gambar berikut. Pertanyaannya di gambar ada di baris yang pertama, cluenya ada di baris yang kedua dan baris yang ketiga. Kita coba cari hubungannya. Biar mudah, kita lihat ke baris yang kedua. Dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua ke gambar yang ketiga. Kita fokus di sini adalah di hitam ini sama lingkaran hitam. Berpindah ini di bawah, kemudian berpindah menjadi hitam, kemudian lingkaran hitam menjadi di kanan. Di gambar yang ketiga menjadi di atas, bawah, kanan, atas, berarti berputar 90 derajat berlawanan dengan arus jarum jam ya. Kita coba di baris yang kedua cari cirinya. Saya coba lihat di sini ada hitam, kemudian ada kanan kiri lingkarannya hitam putih. Menjadi di gambar kedua dari kiri pindah ke bawah, hitam putih. Hitam putih menjadi di kanan. Kiri, bawah, kanan berputar 90 derajat berlawanan dengan jarum jam. Berarti di sini harus berputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Caranya adalah kita lihat ini. Ada putih, hitam di bawah. Berarti di sini menjadi di kanan, putih, hitam di sebelah kanan. Di sini berarti di sini harus putih, hitam di sebelah atas. Putih, hitam, tidak ada putih hitam ya. Ini berarti jelas ini jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal berikutnya nomor 12. Di soal nomor 12 carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi analogi gambar berikut.
baris yang pertama, baris yang kedua, ke pertanyaannya di baris yang ketiga. Di baris yang pertama kita coba lihat, ada lingkaran hitam, kemudian berpindah ke bawah pojok, berpindah ke tengah. Artinya di sini bergeser ya. Lingkarannya bergeser 90 derajat ya. Bergeser 60 ya. Ini bergeser ke sini ya, jelas seperti itu, mudah dipahami nih. Yang ini bergeser satu, jadi hitamnya bergeser ke pojok sini, pojok bergeser ke tengah. Nah, ya seperti itu saja. Berarti di sini kita coba lihat di sini. Yang abu-abu dari sini, atau kita lihat hitamnya saja. Hitam pindah bergeser ke sini, berarti hitamnya menjadi di sini atau menjadi di sini ya hitamnya. Berarti hitamnya ada di kiri tengah. Di sini kiri tengah adalah yang C saja. Ya jelas di sini di soal nomor 12 jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang C ya. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 13. Di soal nomor 13, carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi irama gambar berikut. Di soal nomor 13 di sini kita coba lihat baris yang pertama, baris yang kedua, ke baris yang ketiga. Pilihan jawabannya A sampai dengan E seperti ini. Kita coba lihat di sini ada keunikan. Kalau kita nggak teliti kita akan menghitung, tapi bukan seperti itu yang diminta. Yang diminta adalah di sini coba lihat di kolom yang pertama, di masing-masing baris yang pertama. L terdiri dari 2 garis. Garis yang pertama, garis yang kedua. Kemudian T juga 2 garis. Satu ke samping, kemudian ke bawah. X juga 2. Berarti di gambar di baris, setiap baris di huruf yang pertama pasti terdiri dari 2 garis penyusunnya. Penyusun hurufnya itu 2 garis. Kemudian di tengah ini, di tengah coba lihat penyusunnya. N disusun dari 3 garis. 1, kemudian 2, 3. H juga 3 garis. 1, 2, 3. F juga 3. 1, 2, 3. Ini 2 garis penyusunnya. Ini 3 garis penyusunnya. Di W coba lihat 1, 2, 3, 4. W-nya ada 4. E-nya 1, 2, 3, 4. E-nya juga 4. Berarti di titik-titik ini garis penyusunnya harus 4. Dari pilihan jawabannya kita coba lihat mana yang 4. A untuk V hanya 2. C lengkung 1. K 1, 2, 3 nya 3. M 1, 2, 3, 4. Ya 4 ya D berarti ini. Kalau Z hanya 3. Karena di baris ini di kolom ini garis penyusunnya harus 4. Jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang D ya. Cukup mudah karena kalau matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Oke, lanjut kita di soal nomor 14 ya. Di soal nomor 14 di sini kategori soal yang mudah ya. Sekilas kita sudah bisa melihat polanya. Dari gambar di baris yang pertama, perhatikan di kolom kanan adalah perpaduan dari 2 kolom sebelumnya. Di kolom baris yang kedua paling kanan perpaduan dari 2 kolom sebelumnya. Berarti di sini adalah perpaduan dari 2 kolom sebelumnya, yaitu segi 6 dan diagonalnya, garis diagonalnya. Berarti pilihan jawaban yang B. Ini kategori soal yang mudah ya. Lanjut kita di latihan berikutnya nomor 15. Di soal nomor 15, kalau kita nggak teliti kita bisa sulit menemukan jawabannya ya. Karena di sini sebenarnya gambarnya sederhana, tapi kalau kita tidak terbiasa dengan soal figural kita tidak bisa menemukan jawabannya yang mana. Di baris yang pertama kita coba di sini ada 2 warna, ada 3 warna ya, ada 3 warna penyusunnya. Kalau kita lihat dari segi warnanya, ada hitamnya ada 2 pasti satu baris. Dalam satu baris di sini ada 2 hitam, ada 2 arsir dan ada 2 putih. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian di baris yang kedua, hitamnya perhatikan ada 2 hitam, ada 2 arsir dan ada 2 putih. Dari warna saja satu baris harus terdiri dari 2 hitam, 2 putih dan 2 arsir. Di baris yang ketiga, di sini sudah ada 2 putih dan sudah ada 2 hitam. Berarti di sini pasti jawabannya adalah 2 arsir. Ada 2 bangun yang keduanya di arsir. Yang memenuhi hanya pilihan jawaban yang B sama D.
Berarti A, C, dan E sudah salah. Sekarang kita lihat dari bangunnya. Dari warna sudah kita temukan ya, B dan D. Sekarang dari bangun. Kita coba lihat dari bangunnya di baris yang pertama. Di baris yang pertama ada lingkaran 1, lingkaran 2. Persegi 1, persegi 2. Belah ketupat 1, belah ketupat 2. Berarti ada 2 lingkaran, 2 persegi, dan 2 belah ketupat. Di baris yang kedua ada 2 lingkaran, ini sama ini. Ada 2 persegi dan ada 2 belah ketupat. Di baris yang ketiga, di sini sudah ada 2 belah ketupat, 1 persegi, dan 1 lingkaran. Berarti kurang 1 persegi dan kurang 1 lingkaran, karena belah ketupatnya sudah 2. Berarti kurang 1 persegi dan 1 lingkaran. 1 persegi dan 1 lingkaran, dua-duanya persegi, dua-duanya lingkaran yang B. Kalau D, 1 persegi, 1 lingkaran. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu ya cara analisisnya. Kalau soal 15 ini kategori soal yang HOTS, butuh analisis yang lebih tinggi. Cukup mudah tapi ya, karena kalau matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita ya, tetap di tes figural ya, agar teman-teman benar-benar bisa memahami tes ini. Kita coba lihat di sini, ini juga sebenarnya garisnya sederhana, tapi kalau kita tidak teliti, kita tidak bisa menemukan jawabannya. Kita coba lihat di garis yang vertikal, garis ini. Baris yang pertama 1, 2 garis vertikalnya, kemudian 3 garis yang tegak, ada 3, 1, 2, 3. Di baris yang kedua 2, kemudian di sini ada 3 dan ada 1. Di baris yang ketiga di sini sudah ada 3, ada 1, berarti yang belum berapa? 2. Betul sekali. Berarti di baris yang ketiga di sini ada 2 baris yang berdiri. Kita coba lihat, A 2 baris yang berdiri, B tidak, C 2 baris, dan E. Berarti tinggal A, C, dan E. B dan D salah. Sekarang kita coba lihat baris yang horizontal ya, horizontal yang tidur seperti ini. Ada 2. Yang kotak ini ada 3, ini ada 1, 2, 3, 1. Di baris yang kedua ada 1, ada 2, dan ada 3. Di sini sudah ada 3, sudah ada 1. Yang belum berapa? 2 tentunya. Berarti yang tidur hanya 2. Tadi ya tinggal A, C, dan D. A-nya 2, C-nya 3, kemudian E-nya 3. Jelas jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Cukup mudah, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut ya, kita lanjut latihan lagi biar teman-teman benar-benar bisa memahami tes figural ini dengan baik, agar tes TIU-nya, nilai TIU-nya bisa meningkat untuk antisipasi apabila matematikanya kurang atau rendah. Kita bisa antisipasi dengan tes figural ini harus benar semua ya. Di halaman 17, carilah gambar yang sesuai untuk melengkapi irama gambar berikut. Kalau kita jumlahkan, tentunya di sini 12, 9, 6. Apakah ada hubungannya? 12, 9, 6. Di gambar yang kedua 10, kemudian 7, 4. 10, 7, 4. Dikurangi 3. Ini kalau ini 8, 5. Berarti di sini 2. Ya, 8, 5, 2. Sudah jawabannya. Yang terjadi 2 ya hanya A saja. Cukup mudah seperti itu ya, cukup mudah sekali ya, karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Sederhana ini. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 18. Hati-hati di soal nomor 18. Ada segitiga, ada lingkaran, kemudian ada persegi. Ada lingkaran, persegi, segitiga. Ada persegi, segitiga. Pasti lingkaran. Oh, semuanya lingkaran. Ya. Sekarang dari segi warnanya. Warnanya putih, kemudian arsiran, kemudian hitam.
Yang belum berarti di sini pasti adalah putih. Ya, lingkaran putih. Lingkaran putih hanya B, C, dan E. A dan D tereliminasi. Oke, tinggal B, C, dan E. Kalau gitu, ya tinggal lagi adalah dari kakinya. Mau nggak mau kita hitung dari kakinya. Kalau dari jumlah kaki, perhatikan kakinya di sini. Untuk kaki kecil, ada lingkaran hitam, persegi putih, persegi hitam, lingkaran putih. Ada 2 lingkaran dan ada 2 persegi. Oke, lingkaran 1, lingkaran 2, persegi 1, persegi 2. Yang keduanya berbeda warna ya. Ada 2 warna yang penting di sini. Di sini ada persegi, ada persegi. Berarti di sini kakinya pasti lingkaran-lingkaran. Mengapa? Karena setiap baris ada 2 lingkaran dan ada 2 persegi kakinya. Baris yang kedua ada 2 lingkaran, 2 persegi. Ini sudah ada 1 persegi, ada 2 persegi. Berarti yang belum kan tinggal 2 lingkaran. Ya. Yang lingkaran kakinya adalah di pilihan jawaban. Ini persegi, ini lingkaran dan persegi. Salah. Ini lingkaran-lingkaran, betul. Ini lingkaran dan garis, ya jelas. Jawabannya adalah yang C, seperti itu ya. Demikian latihan sederhana tes figural ya, tes TIU tentang figural ya. Semoga teman-teman benar-benar bisa memahami tes figural ini. Harapannya agar ketemu soal seperti ini di tes CPNS yang sesungguhnya, teman-teman benar-benar bisa menjadi ladang poin untuk antisipasi tes TIU yang matematika. Yang lemah di matematika, antisipasinya harus di sini biar nilainya tetap bisa melebihi passing grade ya. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.